Randi menatap cermin kamar mandinya. Wajah pria berusia 35 tahun itu masih tampak segar, tanpa tanda-tanda kerutan yang berarti. Pekerjaan sebagai manajer keuangan di perusahaan ternama membuatnya tampak lebih muda dari umurnya. Istrinya Diana selalu memujinya, mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki suami yang penuh perhatian dan selalu tampil rapi. Namun, di balik kesempurnaan yang dipancarkan dari penampilannya, Randi menyimpan rahasia yang akan menghancurkan semua itu. Ia mengenakan setelan jasnya, mengikat dasinya dengan presisi. Diana selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuknya. Pagi itu tidak berbeda. Di meja makan, Diana sedang mempersiapkan roti panggang dengan senyum hangatnya. "Selamat pagi, sayang. Sudah siap untuk hari ini?" tanya Diana, penuh kasih. Randi membalas senyum itu. "Tentu saja, terima kasih untuk sarapannya." Namun, di dalam hatinya, Randi merasa ada sesuatu yang kosong. Perasaannya terhadap Diana tidak seperti dulu. Bukan karena Diana berubah. Justru sebaliknya, Diana masih menjadi wanita yang selalu ia cintai sejak awal. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Semacam perasaan hampa yang semakin hari semakin menekan. Randi memegang cangkir kopinya, menatap ke arah jendela. Pikirannya melayang kembali ke waktu beberapa minggu yang lalu. Lina, wanita cantik yang ia temui secara kebetulan di sebuah kafe. Awalnya, pertemuan itu tampak biasa saja, hanya percakapan santai dengan seseorang yang tampak tertarik padanya. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin ia merasa terjebak dalam pesona Lina. Gadis itu penuh semangat, memiliki kecantikan alami yang tidak berusaha ditutupi dengan make up berlebihan. Lina membuatnya merasa muda kembali, seperti lelaki berusia 20-an yang bebas dari tanggung jawab. "Aku hanya akan bertemu sekali lagi," pikirnya saat itu. Tapi sekali lagi berubah menjadi 2 kali, 3 kali, hingga mereka mulai bertemu secara rutin. Malam itu Randi tak bisa tidur. Di sampingnya Diana terlelap dengan tenang, sementara pikirannya dipenuhi bayangan Lina. Rasa bersalah mulai menggigiti nuraninya, tapi godaan untuk bertemu lagi terlalu besar untuk diabaikan. Lina adalah gadis yang penuh teka-teki. Setiap kali mereka bertemu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Randi ingin tahu lebih dalam. Mereka berbincang lama, tertawa bersama, dan seolah dunia di sekitar mereka menghilang setiap kali mereka bersama. Lina selalu berhasil menarik perhatiannya dengan cara yang tidak bisa dilakukan Diana. Meskipun di lubuk hatinya, Randi tahu betapa setia dan baik hati istrinya. Suatu hari, ketika mereka bertemu di sebuah restoran kecil di luar kota, Lina menyentuh tangan Randi dengan lembut. Senyum misteriusnya selalu menambah rasa penasaran. "Kamu tahu, ada tempat yang indah di luar kota ini," katanya dengan suara lembut. "Kebun tebu di pinggiran desa, sepi dan tak banyak orang yang tahu. Kita bisa bertemu di sana tanpa khawatir ada yang melihat." Randi mengerutkan kening. Nama kebun tebu itu tidak asing di telinganya. Tempat itu terkenal sebagai salah satu lokasi paling angker di daerah itu. Sering diceritakan dalam cerita-cerita rakyat sebagai tempat yang penuh dengan roh-roh jahat dan penampakan aneh. "Aku dengar kebun itu berhantu," ujar Randi sambil tertawa kecil, berusaha menutupi rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di benaknya. Lina tersenyum tipis, sorot matanya tajam. "Kamu tidak takut kan? Lagi pula, itu hanya cerita. Kebun itu sangat indah saat matahari terbenam." Meskipun hatinya berdebar, Randi akhirnya setuju untuk bertemu di sana. Ia tidak ingin mengecewakan Lina. Di dalam hatinya ada perasaan aneh, seperti peringatan yang samar-samar. Tapi ia mengabaikannya, menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa semua itu hanya cerita takhayul yang diceritakan orang tua di desa. Malam itu, angin berhembus pelan di antara batang-batang tebu yang tinggi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh alam berkonspirasi untuk menciptakan suasana yang mencekam. Di kejauhan, langit memerah, pertanda matahari sebentar lagi terbenam.
Randi dan Lina tiba di kebun tebu dengan mobil Randi. Mereka berjalan pelan, masuk lebih dalam ke dalam kebun, hingga suara jalanan kota tak lagi terdengar. "Kau lihat?" Lina berbisik sambil menggandeng tangan Randi. "Indah, bukan?" Namun, Randi tidak bisa sepenuhnya menikmati pemandangan itu. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Entah itu suara gemerisik di antara tebu atau kegelapan yang mulai turun dengan cepat. Rasanya seperti ada yang mengawasi mereka dari balik batang-batang tebu, meskipun Randi tidak bisa melihat apapun. "Lina, aku tidak yakin tempat ini aman," gumamnya, merasa gelisah. Lina tertawa kecil, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Jangan khawatir, kita hanya sebentar di sini. Lagi pula, tempat ini sangat indah, kau tak setuju?" Namun, semakin lama mereka berada di sana, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Langit berubah menjadi merah tua, seperti darah yang merembes di cakrawala. Udara menjadi semakin dingin, dan suara gemerisik di antara batang tebu semakin keras, seperti ada yang bergerak di antara mereka. Tiba-tiba, Randi mendengar suara gemerincing di dekatnya, seperti sesuatu yang terbungkus kain ketat bergerak di tanah. Rasa takut mulai menyelimuti dirinya. Ia menoleh ke arah Lina yang masih terlihat tenang, bahkan tersenyum. "Apa kau dengar itu?" Randi bertanya, suaranya bergetar. Sebelum Lina sempat menjawab, dari balik batang-batang tebu, sesosok makhluk tinggi muncul. Pocong merah. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang kotor, merah pekat seperti darah yang membasahi seluruh tubuhnya. Matanya kosong, wajahnya pucat dengan bibir tertutup rapat, namun dari dalamnya terdengar rintihan yang menggema. Randi tidak bisa bergerak. Dia merasa tubuhnya terkunci oleh ketakutan yang begitu dalam, sementara Lina masih berdiri di sampingnya dengan tatapan tenang, seolah pocong merah itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. "Lari!" teriak Randi, menarik tangan Lina. Namun, langkahnya tersendat. Pocong merah itu mendekat dengan gerakan lamban tapi pasti. Setiap langkahnya seperti membawa hawa kematian yang semakin mendekati mereka. Randi merasakan nafasnya tersendat, seperti ada yang mencekik lehernya dari kejauhan. Randi berlari sekuat tenaga, menarik Lina di belakangnya, meskipun jantungnya berdegup kencang dan paru-parunya terasa seperti akan meledak. Mereka terus berlari, menembus batang-batang tebu yang tinggi dan tebal. Namun suara kain yang bergesekan dan suara aneh dari pocong merah terus terdengar di belakang mereka, tak terhindarkan. "Apa itu?" teriak Lina. Suaranya kini dipenuhi dengan ketakutan. Randi tak punya jawaban. Ia hanya tahu bahwa mereka harus terus berlari, meskipun di dalam pikirannya mulai muncul perasaan aneh. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan, suara-suara dari masa lalu yang ia coba lupakan. Suara Diana. "Kau tidak bisa lari dari dosamu, Randi." Randi menggigil. Bisikan itu terdengar sangat nyata, seolah Diana berada di dekatnya. Dia melihat ke sekeliling, tetapi hanya ada batang-batang tebu dan kegelapan. Namun, suara itu terus bergema di telinganya, menimbulkan ketakutan yang lebih besar daripada pocong merah itu sendiri. Ketika mereka akhirnya berhenti untuk menarik nafas di tengah kebun, Lina menatapnya dengan tatapan bingung. "Apa yang terjadi? Apa yang kau dengar?" Randi tidak bisa menjelaskan. Bibirnya gemetar. Ini tidak mungkin terjadi. Ini semua salah. Randi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengatur detak jantungnya yang masih berdegup kencang. Di sekelilingnya, batang-batang tebu berdiri tinggi, membentuk dinding hijau gelap yang menyesakkan. Hawa dingin masih terasa menusuk, dan meskipun suara pocong merah kini sudah tidak terdengar lagi, ketakutan itu tetap mencengkeram hati mereka berdua. Lina menatap Randi dengan mata penuh kecemasan. "Apa maksudmu dengan ini semua salah? Apa yang terjadi? Mengapa kau terlihat begitu ketakutan?" Randi tidak menjawab langsung. Napasnya masih tersengal-sengal dan pikirannya kacau. Dia memejamkan mata, mencoba meredam suara-suara yang terus berbisik di telinganya. Suara Diana,
suara ibunya yang jauh di masa lalu, dan suara-suara asing yang entah dari mana asalnya. Semua itu mulai mengaduk-aduk rasa bersalah yang telah lama ia abaikan. Lina mendekatkan diri, menggenggam tangan Randi. "Apa kau tahu sesuatu tentang makhluk itu? Kau tidak bisa terus diam saja. Katakan sesuatu, Randi." Namun, sebelum ia sempat menjawab, Randi mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti ada seseorang yang berbisik langsung di telinganya. "Kau tidak bisa lari dariku, Randi, dosa-dosamu sudah lama menunggumu." Randi menggigil. Ia tahu bahwa suara itu bukanlah suara pocong merah yang mengejar mereka. Suara itu berasal dari dalam dirinya, dari rasa bersalah yang ia bawa selama ini. Perasaan bersalah kepada Diana, kepada keluarganya, dan kini kepada Lina. "Ini semua salahku," Randi akhirnya berbisik. Suaranya rendah, penuh rasa penyesalan. "Aku tidak seharusnya membawamu ke sini, Lina. Kebun ini terkutuk, dan aku yang seharusnya membayar harganya." Lina menatapnya tajam, bibirnya bergetar. "Apa maksudmu? Kau bicara seperti kau tahu tentang tempat ini." Randi mengangguk pelan. "Aku tahu, Lina. Aku tahu sejak awal. Tempat ini, pocong merah itu, ini semua bukan kebetulan. Aku pernah mendengar cerita tentang tempat ini dari kakekku. Kebun ini adalah tempat di mana arwah-arwah pendendam berkeliaran. Pocong merah adalah satu dari mereka. Arwah seorang wanita yang dibunuh karena perselingkuhan. Dan sekarang, aku yakin dia datang untukku." Lina terdiam, wajahnya memucat. Ia mundur sedikit, melepaskan genggaman tangannya dari Randi. "Kau bercanda kan? Kau tidak bisa serius. Kau pikir arwah itu datang untuk membalas dendam padamu? Ini gila, Randi." "Tidak, Lina, ini nyata." Randi menatap langsung ke dalam mata Lina. "Aku berselingkuh denganmu. Aku mengkhianati Diana, istriku. Dan sekarang, pocong merah itu datang untuk menuntut balas. Aku bisa merasakannya. Ini seperti hukuman yang tak terelakkan." Suasana hening sejenak, hanya disertai suara angin yang berdesir melalui daun-daun tebu. Wajah Lina berubah, tidak lagi sekadar ketakutan, melainkan campuran antara bingung dan marah. "Apa maksudmu semua ini salahmu? Aku juga bersalah. Ini bukan hanya dosa yang kau buat sendiri, Randi. Kita melakukannya bersama." Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan perdebatan mereka, suara itu datang lagi. Suara kain kafan yang terseret di tanah. Pocong merah muncul lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyata, dengan sosoknya yang semakin jelas di bawah redupnya cahaya bulan. Randi bisa melihat wajah pocong merah yang mengerikan, matanya yang putih kosong, bibirnya yang tertutup rapat oleh kain kafan yang basah oleh darah. Lina menjerit, menarik lengan Randi, dan mereka berdua mulai berlari lagi, tetapi kali ini terasa lebih berat. Setiap langkah seperti membawa mereka semakin dalam ke kegelapan, semakin terjebak dalam labirin kebun tebu yang tak berujung. Saat mereka berlari tanpa arah, Randi merasa jantungnya hampir meledak. Bayangan pocong merah yang mengejar mereka semakin nyata di belakang, seperti bayangan kematian yang tak terelakkan. Di tengah kepanikan, Randi menoleh ke arah Lina, yang wajahnya kini sudah memucat sepenuhnya. Tak ada lagi pesona misterius yang dulu memikat hatinya, hanya ketakutan yang sama dengan yang ia rasakan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Semakin lama Randi berlari, semakin jelas sesuatu dalam pikirannya. Ia mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya ia lihat. Wajah pocong merah itu mulai berubah. Semula, wajahnya seperti sosok asing, tapi kini ia mengenali wajah itu. Wajah yang penuh dendam, penuh amarah. Wajah itu milik Diana. Randi terhuyung-huyung, hampir terjatuh saat menyadari kenyataan itu. Bagaimana mungkin Diana masih hidup? Diana tidak mungkin menjadi pocong merah yang mengejar mereka. Tapi sosok di depannya yang terus mendekat dengan langkah-langkah lambat namun pasti, jelas memiliki wajah yang sangat ia kenal. "Diana," bisiknya, suaranya pecah dalam kebingungan.
Lina menghentikan langkahnya, menatap Randi dengan penuh kebingungan. "Apa yang kau bicarakan? Itu bukan Diana. Itu sesuatu yang lain. Kita harus pergi dari sini." Randi mencoba mengatur napasnya, tetapi perasaan aneh itu semakin menguat. Wajah pocong merah, meskipun diselubungi kain kafan dan darah, semakin jelas menyerupai istrinya. Setiap detik, pocong itu semakin dekat, dan setiap detik pula, rasa bersalah Randi semakin menghimpit. "Kau tak bisa lari dariku, Randi." Suara itu terdengar lagi, namun kali ini lebih jelas. Suara yang berasal dari pocong merah itu bukan sekadar bisikan dalam pikirannya. Itu suara Diana, namun terdistorsi oleh kemarahan dan rasa sakit. Randi tidak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Semuanya menjadi kabur. Kegelapan, ketakutan, dan rasa bersalahnya bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin pocong merah itu adalah Diana? Apakah ini semua hanya permainan dari pikirannya sendiri? Ataukah sesuatu yang lebih menyeramkan sedang terjadi? Lari sejauh apapun tidak menyelamatkan mereka. Pocong merah terus mengejar, dan kali ini Randi tidak lagi melihat Lina di sisinya. Dalam kepanikannya, mereka terpisah. Dia sendirian, terjebak di tengah kebun tebu yang tak berujung. Sementara suara kain kafan yang menyeret tanah semakin mendekat. Dalam keputusasaan, Randi jatuh berlutut di tanah yang dingin dan lembab, dikelilingi oleh batang-batang tebu yang tinggi dan mencekam. Aku minta maaf. Teriaknya, suaranya pecah oleh rasa takut dan penyesalan. Pocong merah berhenti hanya beberapa langkah di depannya. Matanya yang kosong kini terfokus pada Randi. Dalam sunyi yang mencekam, Randi merasa seluruh hidupnya dipertaruhkan di hadapan makhluk itu. Ia tahu ini bukan lagi tentang berlari atau bersembunyi. Ini tentang menghadapi dosa-dosanya. Pocong merah tidak bergerak, tetapi tatapannya terus menghujam ke dalam hati Randi, seolah-olah arwah itu tahu setiap kesalahan dan penyesalan yang pernah dia lakukan. Wajah Diana semakin jelas dalam sosok pocong itu. "Kau mengkhianatiku, Randi." Suara Diana terdengar, namun kali ini tidak hanya di dalam pikirannya. Pocong merah itu berbicara dengan suara lembut tetapi penuh amarah. "Aku mencintaimu, tapi kau memilih wanita lain." Randi menggigil. Ini adalah Diana. Ini adalah hukuman dari dosa-dosanya. Ia merasa tak ada lagi tempat untuk lari atau bersembunyi. "Aku minta maaf, Diana. Aku tak pernah bermaksud menyakiti hatimu. Aku bodoh, aku lemah, aku menyesal." Teriakannya disertai tangis. Dia merasa terhimpit oleh berat penyesalan yang tak tertahankan. Pocong merah itu mendekat lagi, hingga jaraknya hanya beberapa langkah dari Randi. "Maaf," tanya sosok itu dengan nada dingin. "Apakah maaf bisa menghapus dosa-dosamu? Menghapus rasa sakit yang kau sebabkan?" Randi terdiam, tak mampu menjawab. Maaf memang tidak akan pernah cukup. Randi masih berlutut di tanah basah, tubuhnya gemetar. Angin dingin berhembus pelan, membuat batang-batang tebu berbisik di antara kegelapan malam. Di depannya, pocong merah berdiri, memancarkan aura kematian yang begitu kuat hingga sulit untuk bernapas. Meski wajahnya tertutup kain kafan, mata kosongnya menatap lurus ke arah Randi, seolah-olah menghakimi seluruh hidupnya dalam diam. "Dosa-dosamu tidak bisa dihapus dengan kata maaf, Randi." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dingin, lebih menyeramkan. Randi tahu itu bukan hanya suara Diana yang ia kenal, tetapi campuran kemarahan dan dendam yang tak terkatakan. Suara itu terdengar dari dalam dirinya, menembus setiap lapisan kesadarannya. Randi menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Aku tahu, gumamnya. Suaranya parau oleh rasa bersalah. "Aku sudah merusak semuanya. Aku mengkhianati Diana. Aku menghancurkan kepercayaan yang telah dia berikan padaku. Aku tidak layak dimaafkan." Namun, di tengah ketakutan dan penyesalannya, sebersit keberanian muncul dalam hatinya. Randi tahu, jika ia tidak berani menghadapi ini sekarang, tidak akan ada jalan keluar.
Ia tidak bisa terus berlari dari dosa-dosanya, tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Ia berdiri. Dengan gemetar, Randi menatap sosok pocong merah itu langsung. Meski rasa takut masih melingkupi hatinya, ia berusaha menguatkan diri. "Aku menyesal, Diana," katanya. Suaranya kini lebih tegas. "Aku tak bisa mengubah apa yang sudah kulakukan, dan aku tahu tidak ada maaf yang cukup untuk menebus dosa-dosaku. Tapi aku tidak akan lari lagi. Jika ini adalah hukuman untukku, aku akan menerimanya." Pocong merah itu mendekat, langkah-langkahnya pelan namun pasti. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin, seperti kematian yang semakin mendekat. Mata kosongnya tetap menatap Randi tanpa berkedip, seolah memutuskan nasibnya saat itu juga. Randi memejamkan mata. Ia menunggu, pasrah pada apapun yang akan terjadi. Rasa takut perlahan-lahan berubah menjadi keikhlasan. Dalam hati, ia teringat semua momen yang ia habiskan bersama Diana, senyumnya, tawanya, perhatian kecil yang selalu ia tunjukkan. Randi sadar bahwa ia telah mengabaikan semua itu demi hasrat sementara yang tidak berarti apa-apa sekarang. Hening. Hanya desiran angin di antara batang-batang tebu yang terdengar. Randi berdiri dalam diam, matanya masih terpejam. Tapi tak ada yang terjadi. Ia membuka mata perlahan dan terkejut saat melihat bahwa pocong merah itu kini berdiri sangat dekat dengannya. Jarak mereka hanya beberapa sentimeter, namun makhluk itu tidak bergerak. Randi menahan napas. Wajah pocong merah kini lebih jelas, lebih nyata, dan semakin menyerupai wajah Diana, istri yang ia khianati. Namun ada sesuatu yang berbeda. Wajah itu bukan hanya dipenuhi kemarahan, tetapi juga kesedihan. "Mengapa kau mengkhianatiku?" Suara itu kembali, tapi kali ini bukan suara yang penuh dengan dendam. Suara itu lebih seperti tangisan, penuh dengan rasa sakit yang dalam. "Aku mencintaimu, Randi. Aku mempercayaimu. Mengapa kau hancurkan semua itu?" Randi merasakan dadanya sesak. Sosok di depannya bukan hanya pocong merah yang menyeramkan, tapi juga cerminan dari hati yang ia hancurkan. Diana, wanita yang telah mencintainya dengan tulus, yang telah memberikan seluruh hidupnya untuknya, kini berdiri di depannya sebagai wujud dari dosa yang tidak terampuni. "Maafkan aku, Diana," kata Randi, suaranya hampir tak terdengar. "Aku telah membuat kesalahan besar. Aku tak pantas mendapatkanmu, dan aku tak bisa mengembalikan apa yang telah aku hancurkan. Tapi aku benar-benar menyesal." Pocong merah itu mengulurkan tangannya. Jari-jari yang tertutup kain kafan kotor dan berdarah itu hampir menyentuh wajah Randi. Jantung Randi berdegup kencang, tapi ia tidak bergerak. Ia siap menerima apapun yang akan terjadi. Ini adalah akhir dari pelariannya. Namun, tepat saat jari-jari pocong itu hendak menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Suara rintihan halus terdengar, dan pocong merah itu tiba-tiba mundur. Mata kosongnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi lebih kosong, seolah-olah kehilangan arah. "Kau akan selalu hidup dalam rasa bersalah, Randi," kata suara itu, semakin melemah. "Dan itu adalah hukumanmu yang sesungguhnya." Randi mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pocong merah itu mulai memudar, menghilang di antara bayang-bayang kebun tebu. Perlahan-lahan, sosok itu lenyap dari pandangannya. Randi berdiri terdiam di tempat, napasnya terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah-olah seluruh energi telah dihisap keluar oleh ketegangan dan rasa takut yang ia alami. Ia masih hidup, namun tidak ada rasa lega di hatinya, hanya kehampaan yang mendalam. Pagi itu datang dengan lambat, dan cahaya matahari menyusup di antara batang-batang tebu. Randi berjalan perlahan keluar dari kebun tebu yang seolah-olah tak pernah berakhir. Kakinya terasa berat, seolah-olah setiap langkah yang ia ambil membawa beban dosa-dosanya yang terus menghantui. Ia keluar dari kebun itu dengan pikiran yang penuh sesak.
Lina sudah tidak ada di sisinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Apakah dia masih hidup ataukah pocong merah telah menuntaskan dendamnya padanya juga? Tapi saat ini, Lina bukan lagi fokusnya. Fokusnya kini adalah bagaimana ia harus menghadapi kehidupannya yang telah berantakan. Randi kembali ke rumahnya. Ia memasuki rumah itu dengan langkah-langkah pelan, seperti seorang yang kembali dari medan perang dengan jiwa yang terluka. Rumah itu sepi, dingin, dan hampa. Diana tidak ada di sana. Randi duduk di ruang tamu, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia menatap wajah Diana yang tersenyum lebar di foto itu, penuh cinta dan kebahagiaan. Aku menghancurkan segalanya, pikirnya dalam hati. Rasa sesak menghimpit dadanya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada Diana, istri yang selalu ia anggap remeh, yang cintanya selalu ia anggap pasti. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, ia sadar bahwa cintanya tidaklah abadi. Diana mungkin masih hidup, tapi hubungan mereka sudah mati. Pocong merah itu adalah simbol dari kehancuran hubungan mereka, kehancuran yang disebabkan oleh pengkhianatan Randi. Randi menghabiskan berjam-jam duduk di sana, terjebak dalam pikirannya sendiri. Hukuman yang sebenarnya bukanlah kematian, melainkan hidup dalam rasa bersalah yang tak terampuni. Setiap hari, ia akan mengingat wajah Diana, bukan wajah yang penuh cinta seperti dulu, tetapi wajah penuh amarah dan kekecewaan, seperti yang ia lihat dalam sosok pocong merah. Dan itu akan menjadi hukuman yang harus ia tanggung seumur hidup. Beberapa bulan kemudian, cerita tentang kebun tebu itu mulai menyebar lagi di desa. Warga setempat mulai membicarakan penampakan baru di sana. Bukan hanya satu pocong merah, tetapi dua. Banyak yang berspekulasi bahwa kebun itu kini telah dikutuk oleh dua jiwa yang tersesat, dan siapapun yang berani masuk ke sana akan menghadapi nasib yang sama. Namun, bagi Randi, itu bukanlah cerita baru. Ia tahu bahwa dosa-dosa tak pernah bisa dilenyapkan begitu saja. Mereka akan terus hidup, seperti hantu yang mengintai di balik kebun tebu, dan siapapun yang mencoba melarikan diri dari dosa-dosanya akan selalu menemukan mereka kembali, entah dalam bentuk apapun. Randi kini hidup dalam kesunyian, terpenjara oleh rasa bersalah yang tak pernah pergi. Ia tahu, tak ada tempat bagi orang yang mengkhianati cinta sejati. Ia telah terkutuk untuk selamanya. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe channel ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan serta rizki berlimpah selalu menyertai